kesempatan kali ini saya akan pada kesempatan kali ini saya akan membuktikan teorema yang ada di teori peluang. Teorema yang pertama yang akan saya buktikan adalah teori peluang komplement. Teoremanya berbunyi, jika A adalah suatu kejadian di dalam ruang sampel S dan A komplement adalah komplement dari kejadian A. Artinya, terjadi kejadian di mana A tidak terjadi. Maka peluang terjadinya A kelompok komplement adalah P A komplement sama dengan 1 dikurang P peluang A. Mari kita buktikan. P A gabung A komplement sama dengan P peluang semesta. Kita misalkan peluang semesta itu sama dengan 1. Jadi didapat peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan 1. Karena PS ini 1. Peluang semestanya adalah 1. Peluang A dikurang peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Peluang A dikurang peluang A jadi 0. Jadi peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Terbukti. Selanjutnya kita akan membuktikan kejadian gagal sebanyak K kali dalam N percobaan menggunakan binomial B, N, P. K-nya itu berarti 0 karena gagal. Kombinasi N dengan 0, P pangkat 0 dikali dengan 1 dikurang P N dikurang 0. N faktorial per 0 faktorial N dikurang 0 faktorial P pangkat 0 sama dengan 1 dikalikan dengan 1 dikurang P pangkat N. Jadi N dibagi N faktorial jadi 1 dikali 1 1 dikali 1 min P pangkat N. Jadi terbukti. Selanjutnya adalah teorema dari distribusi geometri. Pertama, ambil sembarang K elemen N. Dari definisi pada persamaan 1,1.28 dapat GP K sama dengan P 1 dikurang P K dikurang 1. Baik, bukti. K N GP K K sama dengan 1 sehingga P 1 min P K
K-1. Baik, P-nya kita bisa keluarkan. K sama dengan 1 sehingga 1. P K-1. Ini bisa kita ubah menjadi P1 ditambah 1. Bisa kita ubah menjadi min 1 min P K pangkat 1 kurang 1 ditambah 1 min P 2 min 1 tambah 1 min P 3 min 1 dan seterusnya. P jadi 1 min P pangkat 0 jadi 1 ditambah 1 min P ditambah 1 min P pangkat 2. Jika kita perhatikan ini seperti deret geometrik, berarti kita bisa cari rasionya. Kan? 1 min P pangkat 2 per 1 min P, berarti jadi 1 min P. Hasilnya adalah 1 min P. Deret geometri dengan jumlah banyak itu rumusnya berarti P 1 dikurang 1 kurang R. P 1 dikurang 1 min R-nya adalah 1 min P. P 1 dikurang 1 jadi 0, negatif dikurang P jadinya P. P per P sama dengan 1. Jadi terbukti. Selanjutnya saya akan membuktikan teorema peluang subhimpunan yang berbunyi jika kejadian A merupakan subhimpunan atau bagian dari kejadian B, maka P A lebih kecil dari atau sama dengan dari P peluang B. Baik, yang pertama, jika A berada di dalam B, maka kita bisa memecah himpunan B menjadi dua bagian yang saling lepas, yaitu daerah A itu sendiri dan daerah B yang bukan A. Ditulis dengan B irisan A komplement. Sehingga secara notasi himpunan dapat ditulis A gabung B iris A komplement. Karena A dan B irisan A komplement adalah dua kejadian yang saling lepas, kita bisa menerapkan aksioma penjumlahan peluang. Peluang B peluang A ditambah B irisan A komplement. Karena peluang B irisan A komplement ini lebih besar dari atau sama dengan 0, maka peluang B irisan A komplement itu lebih dari sama dengan 0. Jadi pasti peluang B itu lebih besar dari atau sama dengan peluang A, atau peluang A lebih kecil dari atau sama dengan peluang B.
Selanjutnya, kita akan membahas kejadian gagal sebanyak K dalam N percobaan menggunakan binomial. B, N, P, gagal berarti 0, berarti C, kombinasi N dengan 0, P, 1 min P pangkat N kurang 0. N faktorial 0, N dikurangi 0 faktorial P 1 dikurangi P pangkat N. Selanjutnya yang akan kita buktikan adalah sifat distribusi hipergeometrik. Selanjutnya yang akan kita buktikan adalah sifat distribusi hipergeometrik. Lalu kita akan membuktikan sifat distribusi hipergeometrik. Pertama, kita asumsikan terdapat N, M yang mendekati hingga, dan asumsi yang kedua adalah M per N mendekati P. Terdapat dua asumsi pada sifat distribusi hipergeometrik. Lalu kita masukkan rumus limit N, M mendekati hingga dan M per N mendekati P. Kita masukkan rumus distribusi hipergeometri H, N, M, N, M. Lanjut, limit N, M mendekati H hingga M, N mendekati P. Dengan rumus ini, C, M besar, M kecil dikalikan dengan kombinasi N besar kurangi M besar dengan N kecil dikurangi M kecil. Kombinasi N besar dengan N kecil. Kita coba selesaikan satu persatu kombinasinya. Kombinasi yang pertama berarti M faktorial per M kecil faktorial M besar dikurang M kecil faktorial dikalikan dengan N besar dikurangi M besar faktorial per M kecil faktorial M dikurangi M faktorial per N besar faktorial per N kecil faktorial dikalikan dengan N besar dikurangi N kecil faktorial. Baik, rumus faktorial, misalnya kita memiliki 5 faktorial, berarti 5 dikalikan dengan 5 dikurangi 1 dikurangi 5 dikurangi 1 dikurangi 1 dan seterusnya. Sama halnya dengan ini, berarti kita memiliki
M dikalikan dengan M dikurangi 1, terusnya sampai M dikurangi M plus 1 dikalikan M min M faktorial, dan seterusnya. Yang bawah M faktorial M besar dikurangi M kecil faktorial. Kombinasi yang kedua sama juga, N dikurangi M besar dikalikan dengan N dikurangi 1 sampai seterusnya, sampai N besar dikurangi M besar dikurangi N kecil dikurangi M kecil ditambah 1 dikali N besar M kecil M besar dikurangi M kecil dikurangi M besar M kecil per N dikurangi M faktorial N dikurangi M dikurangi N dikurangi M faktorial. Kombinasi yang ketiga, N besar dikalikan N dikurangi 1 sampai seterusnya, sampai N dikurangi N ditambah 1 dikalikan dengan N besar dikurangi N kecil faktorial per N kecil faktorial N dikurangi N faktorial. Baik, kita substitusi, kita sederhanakan. Ini bisa kita bagi, yang ini bisa kita bagi, dan ini bisa kita bagi. Jadi kalau misalnya kita lalu terdapat N faktorial per M faktorial dikalikan dengan N dikurangi M faktorial. Dari mana? Kombinasi ini dengan ini dikali, lalu dibagi dengan ini. Oke, kita lanjut. Kita perhatikan M dikali M min 1 sampai M min N plus 1 per M kecil faktorial. Lalu N dikurangi M dikalikan N kurangi M min 1 sampai N min M min N min M faktorial per N dikurangi M faktorial per